Muhammadun sayyidul qawnaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabb. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami ya Rabb. Suaranya mendem ya? Suaranya hilang tuh. Wah, udah dibenerin masih aja. Wal ali was sahbi thumma tabi'ina fahum ahlut tuqa wan nuqa wal hilmi wal karami ya Rabb. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu Fatihah kita niatkan untuk diri kita, istri, anak, mantu, cucu dan keluarga besar kita, sanak famili, andai taulan, kawan, sahabat, tetangga, para guru-guru kita, dan siapa saja yang hari ini barangkali sedang sakit, yang ada di rumah sakit atau yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya dan Allah kembalikan keafiatannya. Dan juga kita niatkan Fatihah ini untuk jamaah kita dari Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan, termasuk salah satu pengurus Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan yang sudah berangkat menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan kembali ke tanah air, kumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrur. Al-Fatihah ala ma nawa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami' Ittihadul Ikhwan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 22 Zulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei tahun 2024 Masehi. Kita masih dapat hadir di majelis ilmu pagi hari ini, dan mudah-mudahan kehadiran kita di dalam menuntut ilmu ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadahnya dan akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. La'anna taghdwa fata'allama baban minal ilmi khairul laka an tusalliya mi'ata raka'atin. Hadirin jamaah sekalian, kembali pada kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah yang disusun oleh almarhum As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, sampai pada hadis tentang perumpamaan dunia. Ini kita yang biasa nyari dunia, kehidupan kita ini dunia aja yang kita cari, yang kita kejar. Jabatan, kedudukan, harta, tahta, apa aja yang kita cari. Suruh cari benar. Tapi kita harus bagi waktu kita, harus bisa memilah mana kebutuhan dunia dan mana persiapan kita untuk ke akhirat. Ya, kalau kita dengar hadis Nabi ini, naudzubillah, gambaran dunia itu kayak apa sih? Ya. Dulu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi dipanggil oleh seorang nenek-nenek. Ya, Nabi dipanggil oleh nenek, Muhammad. Ya. Nabi nggak nengok, jangankan nengok, nyaut aja kagak. Akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa itu?" Ya, terlihat olehku seorang nenek-nenek tua sambil dandan. Nenek-nenek sambil dandan, pakai bibir merah, pakai bedak, pakai isi itu. Udah dandannya perempuan, gimana sih orang perempuan? Ini gambaran nenek-nenek. Apa kata malaikat Jibril? "Wahai Rasul, beruntung engkau tidak menengok dan engkau tidak menyaut. Kalau engkau menengok, ya, engkau menyaut jawaban itu adalah gambaran dunia. Dunia semakin tua semakin berhias. Itu gambaran dunia. Dunia semakin tua semakin berhias. Sekarang saya tanya sama bapak yang umur 60-an, yang sekarang umur 60-an, dulu masih bapak anak-anak, gimana keadaan Jakarta? Masih lengang, belum ada hotel-hotel, belum ada. Bangunan-bangunan bertingkat ada, tapi ya paling berapa tingkat. Hotel-hotel mewah, ya belum ada zaman orang-orang tua kita dulu masih kecil. Pak Jenanang tuh ngalamin, nggak, belum. Ya, Pak Maman, ya, Pak Haji, Pak Leprang, dan bapak-bapak yang lain belum ada. Atau ketika saya juga mulai ada tahun 70-an, belum banyak. Kalaupun ada belum banyak. Tapi sekarang subhanallah, hampir di mana tempat kita lihat bangunan-bangunan menjulang. Tuh apalagi tuh Jalan Senopati. Ya. Jalan Senopati.
rumah mewah-mewah, hotel belum, ya. Seperti itulah gambaran dunia. Semakin tua, semakin berhias di dadanya. Nah, ini kata Nabi. Kalau kita lebih tahu lagi keadaan dunia kayak apa, ini kata Nabi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala ja'ala ma yakhruju min ibni Adama masalan lid dunya. Rawahul Baihaqi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Taala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala ma yakhruju, menjadikan apa yang keluar min ibni Adam, dari perut anak Adam. Siapa itu? Kita. Ya. Jadi Nabi menyampaikan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan apa yang keluar dari perut kita masalan lid dunya. Itulah gambaran dunia. Mohon maaf. Jadi kalau pengen tahu dunia itu kayak apa, ya itu kayak kotoran kita udah, Pak. Bau. Ya, biar punya kita ya kita keluarin. Kita bilang bau. Ya, kita geli kan? Geli kan? Geli kita. Apalagi yang keluar cair, mencret. Ya, kita geli tuh megang celana kita. Ya, suruh cuci aja kita ogah. Itulah gambaran dunia, Pak. Jadi kalau Bapak pengen memandang kehidupan dunia ini dengan materi, ingat Nabi suruh kita cari dunia, disuruh ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Cari duniamu, kejar duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Suruh dicari gitu. Bukan gak boleh cari dunia, boleh. Tapi jangan keenakan nyari dunia, kita lupa kehidupan akhirat. Karena kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi kalau sudah dunia kita cari, jangan lupa kita juga harus cari akhirat kita seakan-akan engkau mati besok. Jadi kalau kita ingat mati, biasanya kita jadi takut. Ya, kita jadi takut. Mau berbuat maksiat takut, mau bohong takut, mau korupsi takut. Ini karena kita nggak pernah ingat mati. Seakan-akan kita hidup lama terus panjang umur, apalagi badan sehat, sehingga kita lupa dengan persiapan kita ke akhirat. Padahal kata Nabi dalam hadis yang lain, kita diperintahkan apa? Untuk selalu mengingat mati. Ingat mati kan? Aksiru zikrul maut. Perbanyak kamu mengingat akan kematian. Fa'innahu yumakhisad dzunub. Kalau orang selalu mengingat akan kematian, itu paling tidak dia mengurangi dosa-dosanya. Ketika kita mau berbuat nggak baik, mohon maaf ya, yang biasa main ini kan mohon maaf. Kan di kampung kita masih ada nih yang suka pinjam apa itu? Pinjam online, bangke, ya. Bank keliling itu kan dosa. Minjem 10 bayar 12. Makan duit-duit yang begitu, naudzubillah. Atau mohon maaf, masih ada yang seneng masang itu katanya. Togel masih ada. Coba ya. Ya. Kapan gak ada orang main judi kaya, gak ada. Tuh tanya Pak Muhammad Yamin tuh, duplikatnya Roma Irama. Judi. Ya. Menjanjikan doang, Pak. Ya, nggak ada kamusnya orang kaya karena dari judi, nggak ada. Ya. Tuh bandar kaya, emang dasarnya kaya bandar, Pak.
Ya, di mana-mana bandar gak bakalan kalah, Pak. Menang terus. Namanya bandar. Gak mau bandar kalah. Ya. Nah ini kita hati-hati, Pak. Ya, kita cari dunia aja, kita cari. Yang kerja lupa waktu. Maghrib lewat. Kan ada tuh lagunya tuh. Subuh kesiangan. Zohor apa? Masih di kerjaan. Asar kecapean, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Karena kelelahan semuanya karena urusan dunia. Ketika mendengar azan Jumat, ini kita lihat masjid penuh, masjid sampai keluar. Coba kita bandingin sama yang di jalan, masih banyak kan yang di jalan. Padahal Allah sudah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah perintahkan kita suruh tinggalin tuh yang lagi dagang, tutup dagangannya. Wah, lagi rame, Ustaz. Emang begitu emang godaannya, setannya di situ tuh. Ya, dari pagi kita buka warung, dari pagi kita buka toko, nggak ada yang beli, sepi. 10:30 kita mau tutup, ada orang datang yang belanja. Wujudnya aja wujud orang, aslinya setan tuh. Ya, udah beli, milih-milih, nyari dulu, sampai 11:30 kagak jadi beli. Udah milih, udah nawar, kagak cocok, gak jadi. Apa kita bilang? Setan loh. Tapi kalau bapak ke Saudi, ya, bapak ke Saudi, itu jam 11 kita mau belanja, nggak dilayanin. Ya, toko tetap dibuka, toko tetap buka. Tapi kita datang nggak dilayani, bahkan kita diusir. Khuruj. Kenapa? Kalau sudah mendekati waktu sholat, kalau kita terbalik. Makanya kalau kita hidup pengen dunia kita senang, ya, kehidupan kita pengen berkah, jangan pernah meninggalkan kewajiban kita. Ya, sholat. Saya selalu mengingatkan kepada keluarga saya, kepada jamaah saya, kepada antum semua yang hadir. Sholat. Ya, sholat. Karena yang pertama kali nanti dihisab kelak di yaumil qiyamah, seorang hamba Allah itu kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, yang pertama kali dihisab, dihitung amal kebaikan kita, yaitu sholat kita. Idza saluhat saluhat sa'iri amali, fa idza fasadat fasada sa'iri amali. Jadi kalau sholatnya kita jaga, kita baik. Ya. Rangkaian sholat itu kan tidak hanya ketika takbiratul ihram saja, bukan. Diawali dari niat kita, pelaksanaan wudhu, itu juga penting. Makanya jangan kaget, ada orang sholat korupsi jalan juga. Iya, ada. Sholat iya, bohong iya. Sholat iya, masih main togel iya, ada. Masih senang juga. Ya. Kenapa? Barangkali ketika mau mengawali sholatnya, niatnya pertama tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kerjaan dia sholat, gak enak gue bos gue, ya, gak enak sama pimpinan gue. Atau di kantor ada perempuan yang kita taksir, ya, gak enak gue depan cewek gue kalau ntar gue gak sembahyang. Barangkali itu niat. Di rumah pengen dipandang sama tetangga, pengen dipandang sama mertua, pengen dipandang sama orang lain, sehingga wah rajin sholat. Tapi karena niatnya itu. Yang kedua adalah pelaksanaan wudhunya. Kan wudhu juga harus diatur. Tangan sampai di mana? Ini kadang-kadang orang kantoran pakai baju tangan panjang, nggak sampai tutup, nggak sampai sikut. Kadang-kadang segini jadi udah, nggak sama. Ya, kan kalau wudhu tangan tuh sampai sikut. Ya, atau dia cuci kaki nggak sempurna. Cuci mukanya nggak sempurna, ya itu juga. Sholat tempatnya barangkali yang kita gunakan ada najisnya, atau baju yang kita pakai masih ada najis. Iler pak,
Ilar kita najis, Pak. Bapak tidur nih. Ilar di sini, Pak. Itu najis. Walaupun ilar Bapak, gimana kalau ilar teman kita? Ya. Jadi najis. Kalau nggak tahu gimana? Tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Makanya pengen dapat ilmu, hadir di majelis ilmu. Ngaji, belajar, kun aliman au muta'alliman. Muta'alliman. Belajar au mustami'an, atau menjadi orang pendengar. Nih Bapak, atau hadir di sini. Mustami, masih dapat pahalanya. Mustami'an. Ya. Au muhibban. Yang keempat, cinta, senang. Gua demen tuh pengajian tiap pagi di masjid tuh. Hadir kagak? Bilang temen doang, masih ada pahalanya tuh. Ya, gua demen ngaji. Siapa yang ngajar? Si Anu. Ah, cakep. Ame itu juga bagus, ya gitu. Ya. Jadi senang aja, nggak merasa siapa sih pagi-pagi berisik nih, gua lagi tidur. Siapa suruh lu gini hari masih tidur? Udah waktunya pagi bangun. Ya. Sudah waktunya pagi bangun. Al barakatu fil bukur. Keberkahan itu adanya di waktu pagi. Jadi kalau mau nyari keberkahan hidup kita, pagi-pagi. Jam berapa? Sebelum subuh bangun, mandi, nikmat hidup begitu, Pak. Ya, ini antum yang hadir nih. Kan rugi mereka yang masih ada di rumah. Subuh kagak, mandi kagak. Nih, bangun pagi ngopi deh, ngerokok. Sembayang kagak, naudzubillah. Kita yang hidup, masya Allah, nikmat. Ya, mandi, sholat, ntar pulang, ya mau ngopi deh. Ya, maka ikmal di dunia kakana kata iswa, nggak apa-apa cari dunia. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang keluar dari perut kita itulah gambaran dunia. Jadi kalau kita tahu dunia itu kayak gitu, ya biar kata bagus warnanya, bagus modelnya, tetap aja namanya kotoran. Bapak makan di hotel mewah, hotel bintang 5, ame bapak makan di warteg, di warung Padang, sama keluarnya, Pak. Sama keluarnya, kuning juga, bau juga, kita gelik juga. Kali kita habis makan di hotel, keluarnya agak-agak mengkilat gitu. Enggak ada orang itu mengkilat, enggak ada. Ya. Kali kalau makan di warung pinggir jalan keluar hitam gitu, enggak juga. Allah itu adil, dalam perut kita diolah makanan itu sama. Ya. Nah makanya, yuk kita nih kan umur begini nih, alhamdulillah Allah masih beri kita nikmat sehat, Allah masih beri kita afiat, Allah masih beri kita kesegaran, Allah masih beri pikiran kita ini masih bisa berpikir, mata kita masih bisa mandang, kuping kita masih bisa dengar. Ya, coba Pak, kalau kuping udah mulai berkurang aja pendengaran, ya dunia kita udah mulai gak enak. Mata udah kurang mandangnya, ya gimana udah, mulut udah berat, ya. Ngaji kalau kuping kalau salah denger aja udah bisa merusak bacaannya, Pak. Ya, bisa rusak bacaan. Ada Al-Quran, hafal ini, mohon maaf sebelum, tapi memang pernah kejadian. Ini kata keterbatasan pendengaran. Mulut juga udah keluh, namanya orang udah umuran, tapi masih mau ngaji. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah ya paham ya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itu ayatnya itu.
Tapi karena kuping kurang denger, lidah juga udah mulai kaku. Namanya orang udah umuran 50 ke atas ngaji, baru mau ngaji, masih bagus. Lempengan baca wa may yuti'illah, terbalik, Pak. Terbalik. Ya. Dibalik. Bukan wa may yuti'i, tapi dibaca wa may yu'iti. Coba. Sama nggak hurufnya, Pak? Sama. Cuma karena salah pendengaran, lidah juga udah kaku. Harus wa may yuti'illah, dia baca wa may yu'itillah. Wah, Ustaz bisa aja ngarap. Wallahi, Pak. Ini saya bersumpah. Ada saya ngalamin begitu. Saya cari wa may yuti'illah, wa may yu'itillah. Tapi kalau baca pelan-pelan, wa may yuti, wa may yuti illah bisa. Tapi kalau kita sambung wa may yuti illah, terbalik lagi wa may yuitillah. Coba. Ya kita maklumin ya, maklumin masih umur dia begitu. Tapi masih bersyukur. Tapi sayangnya kenapa udah tua baru ngaji gitu loh. Dulu kemana aja. Nah Bapak sekarang ya Allah masih kasih kesehatan, pikiran kita tenang, ya urusan dunia kita sudah mulai kita kurangin deh, ya kita kurangin. Bukan nggak boleh, sekali lagi saya katakan, bukan nggak boleh cari dunia, boleh. Bahkan kata Nabi, cari sebanyak-banyaknya, seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Tapi ingat, kita juga harus cari persiapan di akhirat. Ya, seakan-akan bakal mati besok. Jadi kalau kita udah ingat, wah besok gue mati nih, besok gue begini nih, ya jangan berpikir gue sehat. Banyak contohnya orang sehat mati, Pak. Oh, umur Bapak masih muda, banyak yang di bawah kita juga udah pada mati. Kan gitu. Jadi mati itu nggak dilihat karena sehat atau sakitnya, nggak juga dilihat karena tua mudanya, ya. Sekarang kalau kita berprinsip kayak begitu, kita sehat, gimana kalau yang sering sakit-sakit? Harus lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang muda aja banyak yang mati, bagaimana yang tua? Gitu, ya. Nah, harus kita jaga, ya. Dan masing-masing harus bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ad-dinun nasihat. Agama itu saling mengingatkan, saling menasihati. Jadi kalau ada yang muda nasihatin bapak yang tua, terima kalau itu baik. Karena ini bagian daripada kita menjaga kehidupan kita di dunia. Maka carilah dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kumpulkan kehidupan dunia ini, cari pahala kita yang sebanyak-banyaknya untuk persiapan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cuma kapan kita mati, wallahu a'lam bishawab. Nggak pernah ada yang tahu kapan kita bakal mati, di mana kita mati. Sekalipun kita ngumpet pada tempat yang kita menganggap bahwa malaikat nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang bisa tahu, dibom pun nggak akan bisa hancur. Sekalipun tempat itu kita anggap seperti itu kekuatannya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kamu berada satu tempat yang orang gak ada yang tahu, ini tempat begitu hebatnya, kalau dibom gak meledak, gak hancur, tapi yang namanya kematian datang, pasti datang. Maka persiapkanlah kehidupan kita untuk di akhirat. Salah satunya adalah jaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihad. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka Allah catat dia sebagai orang kafir. Ma bainal muslim wal kafir illa tarkis sholat. Yang membedakan antara orang-orang muslim dan orang kafir yaitu sholat, ya. Maka oleh karenanya mudah-mudahan dengan satu hadis ini yang kata Nabi, Allah gambarkan bahwa dunia itu seperti kotoran yang keluar dari perut kita, akan semakin menambah keimanan, ketakwaan, ya. Kemudian kita lebih banyak mendekatkan, bertaqarrub kita kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan untuk terus bisa menuntut ilmu, beribadah, dan Allah mempermudah segala urusan kita. Dan kelak ketika Allah matikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun asyhadu